Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu rukun Islam. Silakan perhatikan penjelasannya. Nah, apa itu rukun Islam? Rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yuk kita lafalkan kalimat syahadat secara bersama-sama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Sholat 5 waktu itu terdiri dari yang pertama yaitu sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, dan yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sholat subuh kita laksanakan sebanyak 2 rakaat, yang kedua sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Rukun Islam ketiga yaitu membayar zakat. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berupa harta benda, sedangkan zakat fitrah merupakan beras atau makanan pokok. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan sejak terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji dilakukan di kota Mekah. Ibadah haji wajib bagi orang Islam yang mampu, yang sehat badannya, dan juga yang cukup bekalnya. Nah, itulah 5 rukun Islam. Apakah kalian bisa mengingatnya? Agar kalian lebih mudah mengingat 5 rukun Islam, kita nyanyikan bersama-sama yuk lagu berikut ini. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wus, wus. Nah, gimana? Sudah bisa ya? Sudah ingat kan? Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu materi tentang rukun Islam. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua tentang rukun iman.
Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, baik secara ijmali maupun tafsili. Berikutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian, dan kata-kata hikmah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelum-sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat berbeda-beda, tapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yakni bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah. Cara selanjutnya, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai
pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Selanjutnya yaitu apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah? Yaitu yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya.